Bagi duit. Ini bagi duit. Maaf Bang, aku udah gak punya uang. Bang, kamu tuh berhenti dong main judinya. Kamu sadar gak sih? Gara-gara kamu main judi, kehidupan kita nih sekarang makin kacau, Bang. Ceramain aku lagi ya. Bukan duit hasil jahitan kamu. Tapi duit peninggalan si Aryo. Mana? Astagfirullahaladzim, Bang. Apalagi itu bukan hak kita. Busuk pura-pura baik. Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Bang, abang. Bang, kamu tuh kenapa pulang marah-marah kayak gini? Mulai sekarang kamu gak boleh berhubungan dengan keluarga Aryo. Gara-gara dia aku dipecat. Kok bisa kamu dipecat? Udahlah, gak usah banyak nanya. Aku jelasin juga kamu gak bakalan tahu. Iya. Puspita, Bang. Halo? Tante udah bikin pudingnya belum? Buat piknik besok. Tante kan udah janji. Iya, ini Tante mau bikinin kok, sayang. Oh, kalau gitu bikin itunya di rumah Tante Ita aja. Bisa kangen-kangenan. Kalau Tante bikinnya di rumah Tante aja nggak apa-apa kan? Tante janji, Tante akan bikinin yang banyak buat kamu. Ini kesempatan gue. Lihat aja pembalasan gue. Ita, nanti Tante telepon lagi ya. Soalnya ini Om Rustamnya udah pulang. Itu ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. As ya, mulai sekarang aku udah bilang kan, gak boleh berhubungan dengan keluarga Aryo, ya? Sekali enggak, kamu gak boleh ikut ini. Ya tapi kenapa sih, Bang? Aku udah janji sama mereka. Kalau aku batalin, mereka bilang apa? Aku bilang enggak! Bang! Ya Allah. Kenapa sih? Lama kali juga Rustamnya. Tapi juga dia kesini. Kalian udah tahu kan tugas kalian? Gimana? Kalian mau kan lakuin apa yang gue minta? Hah? Rustam, bukannya kita nggak mau. Ya nggak, Jo? Iya, Tam. Setelah kita berdua pikir-pikir, itu pekerjaan yang kau tawarin itu berat kali itu. Udahlah, nggak usah banyak alasan ya. Udah tahu. Kalian pasti mau kan? Bayarannya dinaikin? Tenang aja. Nek. Ngomong dong dari tadi. Gue tambahin. Setelah kalian lakuin apa yang gue suruh. Nah, ini dia maksud aku. Itu dong, Tam. Kau udah kau diam saja kau. Tam, tenang aja kau, Tam. Itu kerjaan kau tuh beres pokoknya. Ya nggak? Ya nggak? Aryo, makanya jangan pernah bikin masalah sama gue. Mau kemana kamu? Jangan bilang kamu mau ke rumah Aryo ya. Bang, aku nggak enak Bang sama mereka. Aku harus nganterin puding ini buat Puspita juga. Oh, udah berani melanggar perintah suami kamu sendiri. Ya bukan gitu, Bang. Aku nggak enak sama Aryo dan Lastri. Sudah aku bilang jangan sebut-sebut nama orang itu di depanku lagi ya. Lupa apa yang sudah dia perbuat sama aku, hah? Aku nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kamu mau bawa aku kemana? Abang, ya Allah, Abang. Masuk. Bang, Abang buka pintunya. Hei, kamu itu istriku dan harus turuti semua perintahku. Bang, kamu nggak bisa ngunciin aku di sini, Bang. Buka pintunya, Bang. Bang, buka pintunya dong, Bang. Kamu jangan ngunciin aku di sini, Bang.
Bang, tolong buka pintunya, Bang. Jangan kunciin aku di sini, Bang. Bang Rustam. Bang. Bang, buka pintunya, Bang. Jangan kunciin aku di kamar. Bang Rustam. Ya Allah, Bang. Bang, Abang. Bang Rustam. Sasaran udah keluar. Lu bikin seolah-olah itu kecelakaan ya. Pak, ayo dong Pak, aku nggak sabar pengen ketemu Tante Utami. Kamu sabar ya. Iya Pak. Mas, ayo! Ya Allah. Asap. Ma. Lastri, bangun. Puspita. Lastri bangun. Lastri bangun. Puspita bangun. Lastri bangun. Lastri. Lastri! Bu, ibu. Kenapa, Bu? Saya kekunci, Bu, di sini. Mungkin suami saya lupa kalau saya masih di dalam. Saya mau minta tolong ambilin kuncinya ya, Bu. Biasanya suami saya taruh kunci itu di bawah pot yang ada di atas meja, Bu. Tolong ya, Bu ya. Yaudah, yuk kita cari. Ya, maaf ya, Bu, yang ngerepotin ya, Bu ya. Bu, tolong, Bu. Alhamdulillah. Ibu-ibu makasih banyak ya. Dari tadi saya teriak minta tolong tapi nggak ada yang dengar. Makasih. Sama-sama, Bu. Ya udah, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya Allah, handphoneku di mana? Ya Allah, Lastri nelfon aku berkali-kali. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Cobalah. Puspita pasti nyariin aku. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Puspita takut Tante. Puspita sekarang nggak punya siapa-siapa lagi. Masih ada Tante di sini, sayang. Mulai sekarang, Tante yang akan menjadi ibu kamu. Tante akan merawat kamu. Tante janji.
pintunya udah kebuka. Tami! 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 Mana tuh orang? Gak ada makanan lagi. Siapa yang dibahasin Tami ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu bawa anak ini ke sini, ha? Puspita, tante ke kamar ya. Ayo. Bentar, Mas. Ayo, nak, sana. Kok dia masih hidup sih? Jangan-jangan Aryo sama Lastri juga masih hidup. Jawab pertanyaanku. Kenapa Puspita kamu bawa ke sini? Kenapa? Kamu tahu nggak, Bang? Aryo sama Lastri itu kecelakaan. Dan mereka meninggal, Bang. Oh, jadi mereka benar-benar udah mati. Bagus, rencana gue berhasil. Kecelakaan? Hah, itu sih karmanya si Aryo aja. Kok bisa ya kamu tega ngomong kayak gitu, Bang? Kamu lupa, Aryo sama Lastri itu sahabat kita. Ah, itu dulu. Sebelum aku dipecat. Terus, kamu suruh anak itu tinggal di rumah kita? Hah? Terus Puspita harus tinggal di mana, Bang? Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Enak aja. Rumah kita ini bukan panti asuhan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bang. Istighfar kamu. Sekarang ini Puspita yatim piatu. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Siapa yang akan merawat dia kalau bukan kita? Dia nggak punya keluarga di sini, Bang. Kamu tahu nggak? Merawat yatim piatu itu pahalanya surga, Bang. Sok tahu kamu. Ya Allah, Bang. Bang. Ih, lucu banget. Utami! Tante lagi ke pasar beli bahan-bahan, Om. Terus ngapain kamu di sini enak-enakan nonton TV? Hah? Ini rumah Om, bukan rumah kamu. Jangan semaunya ya. Maafin Puspita, Om. Puspita kan. Alah, berisik kamu. Om mau minum teh manis. Sana, masukin air dulu. Iya, Om. Cepetan! Kunci lagi. Aduh, gak ada barang-barang yang bisa dijual. Jangan-jangan semua barang udah diumpetin sama Utami. Gimana nih? Apalagi tuh bocah? Kamu! Bener ya, hampir saja rumah Om itu kebakaran. Emang kamu tuh biang masalah ya, kayak bapak kamu. Ustaz, ada apa ini? Ini, rumah saya itu hampir kebakaran gara-gara anak ini. Udah, bubar sana. Kalian nggak membantu juga nih. Bubar sana. Ini ada apa sih? Ya Allah, Bang, ada apa sih? Kok kamu marah-marah kayak gini? Kenapa, sayang? Kemana aja kamu? Rumah kita itu hampir aja kebakaran gara-gara dia ini. Puspita, kamu masuk dulu ya, sayang ya. Tante mau ngomong sama Om. Ayo. Ngapain kamu suruh dia masuk? Hah? Kamu tuh kasar banget sih. Puspita itu sekarang udah nggak punya siapa-siapa lagi, Bang, selain kita. Kita tuh harusnya menjaga dia. Kamu gak kasihan sama Puspita.
Jadi begini, Ibu. Sepengetahuan saya, keluarga Pak Aryo itu dekat dengan keluarga Ibu Tami dan Bapak. Dan sekarang Puspita sudah yatim piatu. Jadi saya mohon kepada Ibu dan Bapak untuk menjadi orang tua walinya Puspita. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Oh, kirain mau ngomongin apa, Pak? Ternyata soal nitipin Puspita. Apa Puspita itu nggak bisa dititipin aja di panti asuhan? Oh, bisa Pak, bisa. Tapi itu adalah pilihan kedua saya. Karena kalaupun Ibu dan Bapak bersedia menjadi orang tua wali Puspita, otomatis harta peninggalan dari Aryo bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya Puspita. Dan setelah Puspita dewasa, baru harta warisan itu dikembalikan ke Puspita. Oh, kalau soal orang tua wali buat Puspita itu sudah kewajiban kami sebagai sahabatnya. Apalagi kami ini kan belum punya anak. Tanpa diminta pun, Puspita udah tinggal di sini, Pak. Oh iya, kalau begitu, apa boleh saya ketemu dengan Puspita? Bisa, Pak. Sebentar saya panggilin dulu ya. Oh iya. Tadi itu saya habis marahin Puspita, Pak. Karena hampir saja rumah saya ini terbakar. Untung saja saya ada di rumah, Pak. Biasalah kalau anak kecil, kalau habis diomelin, nangisnya bisa seharian. Oh iya. Sebentar lagi, gue bakal jadi orang kaya. Puspita sayang, cantik. Sini duduk sini, sayang. Aduh, maafin Om ya. Jangan nangis terus dong. Halo, Puspita sayang. Om ini adalah teman papa kamu. Nah, sebelum papa kamu meninggal, papa kamu pernah pesan sama Om supaya kamu tinggal sama Tante Utami. Kamu mau nggak, sayang? Alhamdulillah. Oh ya, Pak. Gimana kalau soal pengelolaan harta peninggalan almarhum Aryo? Kalau saya juga ikut membantu mengelolanya, bisa kan? Oh, kalau untuk harta peninggalan Pak Aryo itu bisa, Pak. Bisa digunakan. Tapi, asalkan untuk kebutuhan Puspita. Dan Bapak dan Ibu juga mendapatkan biaya tunjangan setiap bulannya. Ya, namun tidak semuanya bisa digunakan. Tetap harus dipilih-pilih mana yang penting dan tidak ya, Pak. Kalau gini caranya, tetap aja gue susah dapetin duit. Abang. Pak, maaf ya, Pak. Suami saya lagi ada masalah, jadi banyak pikiran, maaf. Ah, iya, nggak apa-apa, Ibu. Ini kartu nama saya. Iya, Pak, ya. Silahkan diminum dulu tehnya, Pak. Oh iya, saya minum ya. Gue pikir bakalan cepet dapat duitnya, nggak taunya masih lama. Iya kalau dapat, kalau kagak bakal ngeselin juga. Hei, mana lo? Mau lari kemana lo? Ampun bang, gue pasti bayar utang gue bang. Dari kemarin itu terus yang diomongin. Aduh bang, gini, ampun bang, gini aja. Gue tambahin uangnya, gue janji bang, gue tambahin. Oke, gua kasih waktu 2 hari. Kalau lu nggak bayar, lu tahu sendiri akibatnya. Iya bang, iya. Aduh, iya bang, ampun bang, ampun cabut. bang. Ingat lo itu. Iya bang. Aduh, gue cari kemana uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari. Aduh,
Iya. Gue gadein aja rumah si Utami. Iya, cuma itu satu cara biar gue dapat uang banyak. Duh. Dengan ini, gue bisa bebas dari masalah. Assalamualaikum. Loh, Salam. Bang, loh ini barang-barang mau dikemanain, Bang? Barang Puspita juga, Om. Udah, nggak usah banyak nanya kamu. Rumah kita ini udah aku gadein. Dan kita harus segera pergi dari sini. Karena penghuni barunya akan datang besok. Kamu gadein, Bang? Udahlah, nggak usah cengeng kamu. Kita bisa tinggal di rumah Aryo. Maksud kamu apa sih, Bang? Kenapa kita harus tinggal di rumahnya Aryo? Kenapa? Kamu lupa? Apa kata pengacara? Ya, kita juga punya hak. Puspita ini numpang di keluarga kita. Ya, terus gimana sama rumah ini, Bang? Rumah ini satu-satunya peninggalan orang tua aku, Bang. Kamu tega banget ngegadein rumah ini sih, Bang. Tenang aja. Kalau aku udah punya uang ya, aku tebus nih rumah ini. Udahlah, nih bawa tasnya. Aku cari taksi. Kenapa nggak dari dulu aja sih pindah ke sini? Bang, kamu harus ingat, ini rumah almarhum Aryo. Gak usah ngajarin aku udah tahu. Tapi nggak lama lagi rumah ini akan jadi milik gue. Tante, aku nonton TV dulu ya. Mau kemana kamu? Kamu jangan seenaknya ya di rumah ini ya. Rumah ini bukan rumah orang tua kamu lagi. Jangan jadi sok tuan putri di sini. Ngerti kamu? Bang, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Bang? Puspita, kita ke kamar kamu yuk. Tante bantuin beresin kamar kamu, kan udah lama nggak ditinggalin kan? Iya, Tante. Ita, maafin Om Rustam ya. Kenapa sih Tante Om Rustam sekarang jahat banget sama Ita? Dulu dia baik banget. Mungkin Om Rustam itu sekarang lagi banyak masalah. Biasanya orang dewasa kalau punya masalah itu suka marah-marah. Kamu mau kan maafin Om Rustam? Iya, Tante. Tante sayang gak sama Puspita? Sayang dong, sayang. Tante sayang sama kamu. Sini.
Permisi. Ya, ada apa? Ini Pak, saya montir yang ditugasin untuk mengantar mobilnya almarhum Pak Aryo. Dan ini pesan dari pengacara, Pak. Mobil? Iya, soalnya beberapa bulan yang lalu almarhum Pak Aryo sempat meminta kami untuk menyervis mobil-mobilnya itu. Tapi akhirnya Pak Aryo malah kecelakaan. Jadi untuk sementara ya mobilnya kami simpan di bengkel. Oh ya, terus mobilnya mana? Mobilnya ada di depan, Pak. Ya, mari. Ini Pak, kedua mobil miliknya Pak Aryo. Oh iya, ini Pak, iya. kunci dan surat-suratnya. Kunci dan surat-suratnya. Iya, iya, iya. Ini Pak, surat tanda terimanya. Mohon ditandatangani. Di mana nih? Sebelah sini, Pak. Sini ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Iya. Mari, Pak. Mari, mari. Mari. Tuh. Keren banget nih mobil. Teban mulus mobil nih. Bisa gue lipat di masuk kantong. Gue jadi orang kaya raya beneran. Gak mimpi kan nih gue? Abang. Bang. Yeah. Ya, ada apa? Bang itu apa, Bang? Ini, kunci. Ini tadi ada montir datang, ngasih kunci mobilnya Aryo. Katanya dititip ke bengkel. Oh, aku pamit ke pasar dulu ya, Bang. Aku mau ngambil bahan baju. Yaudah, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil. Orang kaya beneran nih, punya 2 mobil. Maaf Om, kira Om pergi. Enak aja ya kamu nih ya. Pulang sekolah bukannya ganti baju malah santai-santai nonton TV. Hah? Jangan seenaknya di rumah ini ya. Kamu tahu nggak? Rumah ini bukan rumah kamu lagi, tapi rumah aku. Maaf Om, Puspita cuma. Maaf. Sekarang juga ganti baju dan bersihin rumah ini ya. Mulai sekarang setiap pulang ke rumah ya nggak boleh nonton TV. Bayar pembantu mahal. Jadi di rumah ini nggak ada pembantu. Jadi kamu yang bersihin rumah ini ya. Ngerti kamu? Buruan cepet sana ganti baju. Ya Om. Iya. Kamu sengaja kan pecahin gelasnya? Atau jangan-jangan kamu gak terima aku suruh bersih-bersih, hah? Maafin aku Om, aku nggak sengaja. Alah, kamu pasti sengaja, iya kan? Beneran Om, aku nggak sengaja. Iya kan? Bang, ada apa sih? Ada apa? Ada apa sayang? Maafin aku Tante, aku nggak sengaja pecahin gelasnya. Ya Allah Bang, cuma gara-gara gelas pecah kamu sampai segininya marah. Ini bukan soal gelas pecah, tapi gimana cara kerja yang benar. Iya tapi kan Bang, Bang. Udah Tante, kan aku yang salah. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kena pecahan gelasnya kan? Maafin aku Tante, sekarang aku udah bantu sama Om biar Om nggak marah-marah lagi sama Ita, sama Tante juga. Oke ya sayang, ya. Ya udah, Tante bantuin beresin ya. Ayo, udah nggak usah nangis. Yuk. Mami, hei, bagi duit. Ini bagi duit. Maaf Bang, aku udah nggak punya uang. Bang, kamu tuh berhenti dong main judinya. Kamu sadar nggak sih? Gara-gara kamu main judi, kehidupan kita nih sekarang makin kacau, Bang. Ceramain aku lagi ya.
bukan duit hasil jahitan kamu, tapi duit peninggalan si Aryo. Mana? Astagfirullahaladzim Bang, apalagi itu bukan hak kita. Udah, aku mau pergi dulu, aku mau jemput Puspita sekalian nganterin jahitan ini. Astagfirullahaladzim. Berani ya kamu sama suami? Tentang bisa cari duit sendiri? Bang, aku ini cuma mau kamu berhenti main judi. Udah cuma itu aja kok Bang. Sekali lagi aku minta maaf karena aku nggak bisa ngasih kamu uang. Aku pamit dulu. Udah sana pergi. Gak usah pulang aja sekalian. Udah sana pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak ada pilihan lain nih. Ya, pasti mobil itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Paksa nih. Aduh, jangan segitu, Pak. Mobilnya itu masih mulus, tipe terbaru. Dijamin memuaskan ya, Pak. Apalagi surat-suratnya nanti komplit. Ya udah, Pak. Ya udah, gini aja. Tambahin 10 juta ya. Lagi butuh duit banget nih, Pak. Iya ya. Ya udah, aku tunggu ya, Pak ya. Yes. Dari kemarin kayak gini, biar gue bisa buktiin sama teman-teman kalau gue ini udah sukses. Ini juga mobil gue. Nice. Mantep banget nih mobil. Pas banget gue bawa nongkrong. Gak bakalan lagi ada yang ngina gue. Wow. AC-nya mana nih? Wih, dingin. Asik banget di mobil. Wih. Keren deh bro, orang. Ya mau. Kenapa? Kaget? Lihat mobil bagus. Nih, buat kalian. Gue beli kalian berdua, gue beli sesuai janji gue, ah. Kalian nggak malu? Hidup kalian masih gini-gini aja, ah? Kagak lah, yang penting mah duit. Mas. Malam ini gue traktir kalian semua, bebas lu pesen apa aja. Gue lagi banyak duit. Pesen aja sesuka kalian. Ayo cepet pesan. Rustam, aduh, kita cari kemana-mana, tak taunya kau di sini. Rustam, mana aja kau? Pina tak bilang-bilang kau sama kita. Tapi ya, tak apalah, tak repot-repot pula aku cariin kau. Kau pasti kesini kan? Iya nggak, Lek? Iyalah. Rustam, macam mana itu ceritanya kau pembayaran yang sisa kemarin itu? Yang mana? Pembayaran apaan, ha? Kau ini pakai acara lupa pula kau ini. Emangnya kalian ngapain? Cuma naik mobil doang. Rustam, kerjaan kita ini beresiko berat, tau nggak? Nggak ada kerjaan yang beresiko. Kerjaan kalian tuh gampang banget. Yang penting, udah kasih kalian duit. Udah kan, selesai kan? Oke. Begini cara kau sama aku ya. Jadi kau tak mau bayar ini? Ya, tak mau bayar. Oke, aku bikin nyesal kau nanti. Le, cabut, Le. Ayo. Hati nanti ya. Berani sama gua lo. Hah? Main-main sama gua lo. Ayo, siapin. Mas Rustam, lagi banyak duit nih. Siapa lo? So kenal sama gua? Oh iya, perkenalkan. Nama saya Arif. Kenapa? Begini mas, saya mau ngajakin bisnis. Bisnis ini menjanjikan mas, namanya bisnis berinvestasi. Mas Rustam nggak usah capek, tapi Mas Rustam kaya. Terus bisa main judi terus di sini.
Sayang kan Mas? Kalau uangnya dianggurin terus di bank, mendingan diputer. Puter, terus Mas Rustam dapat keuntungan gede. Gimana Mas? Oh iya, ini kartu nama saya. Kartu nama saya. Nah ini gampang. Yang penting sekarang malam ini gue mau main. Kayaknya malam ini nih malam keberuntungan buat gua. Sebentar. Apalagi sih, ha? Gini, kalau suatu saat Mas Rustam berubah pikiran, telepon saya. Nomor saya di kartu itu. Ini bisnis menjanjikan loh Mas. Kalau Mas Rustam nggak ikut, sayang Mas, bener. Lo tenang aja, duit gua tuh masih banyak, nggak ada serinya, ya? Iya. Ayo, awas. Ayo, mau main berapa nih? Puspita sayang, makasih ya. Kamu udah mau nemenin Tante sampai malam kayak gini. Mana hujan lagi. Nggak apa-apa Tante. Puspita seneng bantu Tante. Gini, sebagai gantinya Tante buatin kamu puding kesukaan kamu gimana? Yeay, makasih ya Tante. Sama-sama sayang. Yuk, masuk. Yuk. Mobilnya, jangan-jangan ini semua ulah Bang Rustam. Tante kenapa? Nggak apa-apa kok sayang. Ya udah kita masuk yuk. Ayo Tante. Kalah, kenapa gua kalah mulu sih? Jangan-jangan kalian udah curang nih sama gua nih. Kalau lu udah kalah, akuin aja kalah. Ingat ya, mobil lu itu udah dijadiin taruhan. Jangan-jangan kalian bener-bener komplotan nih. Mau ngerjain gua nih. Macem-macem nih. Berani sama gua. Berani. Udah, sekarang lu pergi. Lepasin gua. Kunci mobil. Kunci mobil. Mana kunci mobil? Nih. Pas. Keluar. Tami buka pintunya, buruan. Tami. Buka pintunya. Sabar dong Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Ya Allah, kok kamu bisa kayak gini sih? Kamu pasti habis main judi lagi kan, makanya kayak gini. Aduh, coba sini aku lihat. Gak usah pegang-pegang, sakit. Bang, kamu lihat nggak mobilnya Aryo itu kemana? Aku lihat dua-duanya itu nggak ada loh Bang. Nuduh aku ya kamu ya? Hah? Aku cuma nanya Bang, aku nggak nuduh. Coba sini aku lihat. Om kenapa? Ini anak-anak kecil ngapain datang ke sini? Gak usah deket-deket sana, jauh-jauh. Bang, kasar banget sih kamu. Puspita sayang, Tante minta tolong ya nak ya, bikinin teh hangat buat Om ya. Iya Tante. Hati-hati bikinnya. Iya. Ya udah aku ambilin kompresan dulu. Sabar. Buruan tuh. Harpes banget gua. Coba sini, mana lukanya? Aduh, sakit, pelan-pelan bisa nggak sih kamu? Aku udah pelan-pelan Bang. Yaudah kita ke dokter aja ya, aku temenin. Gak usah buang-buang duit. Aku tuh lagi butuh duit, tau nggak? Aku tuh butuh duit buat investasi. Udah sana, mendingan kamu minta duitnya sama pengacaranya si Aryo sana. Bang, uang itu untuk kebutuhannya Puspita. Abang juga udah dengar sendiri kan? Uang itu akan dikeluarkan untuk kebutuhan pentingnya aja. Ini terusnya Om. Minum dulu tehnya Bang. Aduh. Sini. Aduh. Panas Tante. Panas. Kamu mau celakain aku ya? Wah, sayang. Iya. Tante obatin ya sayang ya. Ayo sini. Panas ya. Panas. Ajar tuh anak. Aduh. Tambah pusing nih, keluar gimana ya? Aku harus cari cairan nih.
gimana biar pengacara itu ngeluarin duitnya? Oh iya, manfaatin kasih sayang Utami sama Puspita. Iya, aduh. Kalau nyapu tuh yang bersih, tuh lihat masih kotor kayak gitu. Om mau pergi ya? Hati-hati ya. So perhatian kamu ya. Udah sana, beresin gudang. Tapi kan nyapunya belum selesai. Iya nanti juga bisa diberesin. Sana, gudang tuh kotor, beresin sana sekarang. Iya Om. Kotor banget. Bukain Om! Assalamualaikum. Bang, Puspita mana? Kalau kamu mau ketemu sama Puspita, cairin dulu uang 50 juta ke pengacara. 50 juta? Kamu udah apain Puspita, Bang? Kamu jangan macem-macem sama dia, Bang. Nyaman sekarang. Tapi aku akan membiarkan dia kelaparan kalau sampai kamu tidak mencairkan uang itu. Astagfirullahaladzim. Bang, kamu emang udah gak punya hati ya, Bang? Puspita itu cuma anak kecil, Bang. Kamu kok tega banget sama dia, Bang? Emang dia punya salah apa sama kamu? Dia nggak salah apa-apa, tapi kamu akan merasa bersalah kalau sampai terjadi apa-apa sama dia. Karena keegoisan kamu nggak ngasih uang itu. Lagi pula, uang itu mau aku buat investasi. Kamu sendiri kan yang bilang, aku harus berhenti judi. Hah? Iya, Bang. Iya. Aku sekarang akan temui pengacara itu dan aku akan ngomong sama dia. Tapi aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon. Tolong jangan macam-macam sama Puspita, Mas. Gitu dong, enak kan? Tapi ingat, jangan macam-macam atau lapor polisi, awas kamu. Iya. Udah sana pergi. Iya, Bang. $50 juta. Uang sebanyak itu untuk beli apa, Ibu? Untuk piano, Pak. Puspita mau piano sekalian butuh untuk biaya lesnya juga. Bagus kalau gitu, Bu. Terima kasih Ibu sudah peduli dengan Puspita. Oh ya, nanti kalau sudah beli, kwitansinya kasih ke saya ya. Soalnya saya penting untuk laporan. Iya, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Maaf, saya baru ngasih kabar ke Bapak sekarang. Kami semua sudah pindah ke rumahnya Aryo, Pak. Oh, kalau begitu nggak masalah, Bu. Soalnya itu juga bagus untuk Puspita. Kalau begitu saya ambil uangnya dulu bentar ya. Tami mana sih? Jam segini belum pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih kamu? Diteleponin nggak diangkat. Maaf, Bang. Tadi aku lagi di ojek, makanya nggak dengar. Gimana? Dapat uangnya? Gini dong.
Nih, kunci gudang. Puspita ada di gudang. Ya Allah, Puspita. Puspita. Ya Allah, Puspita. Puspita sayang. Puspita bangun, Sa. Puspita. Ya Allah, badannya panas banget. Jadi investasi yang lu bilang itu beneran? Gua akan dapat keuntungan 10 kali lipat. Beneran dong, Mas. Tapi memang prosesnya agak lama. Kelipatan 10 kali lipat itu bagi yang sudah mengikuti selama 2 tahun, Mas. Nah, paling kalau sebulan kita cuma bisa ngasih 10%. Bulan kedua, kita bisa ngasih 20%. Itu makin lama makin naik, Mas. Tanpa Mas Rustam sadari, duit Mas Rustam itu makin bertambah. 10%? Berarti 5 juta. Bulan kedua gue dapat 10 juta. Wah. Kalau begitu, gue ikut. Nih, uang 50 juta. Oke, saya terima uangnya, Mas ya. Kalau kayak gini, gue nggak usah kerja. Aduh. Bang, kamu tuh sebenarnya kenapa sih, Bang? Setan apa yang udah merasuki kamu sampai kamu tega melakukan itu sama Puspita? Kamu ngurung dia, kamu nggak kasih dia makan, nggak kasih dia minum semalaman, Bang. Hehehe, ngaca kalau ngomong ngaca. Kamu sendiri kan yang nggak mau ngasih aku duit. Makanya aku ngelakuin itu, padahal duitnya itu buat investasi. Dan masalah uangnya, aku minta tolong kembalikan uang itu, Bang. Karena kalau kamu nggak kembalikan, aku harus ngomong apa sama pengacara itu, Bang? Tenang aja, pokoknya uang itu aman. Dan sebentar lagi aku akan jadi orang kaya raya. Dan uang itu akan jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ya Allah, Bang. Bang, kamu kenapa jadi tamak sama uang sih, Bang? Gak ada, Bang, investasi yang menguntungkan sebanyak itu. Kalau memang ada, itu pasti penipuan. Dan mereka nggak mungkin mencari investor. Karena mereka pasti punya banyak uang. So tahu kamu. Bawel jadi istri. Astagfirullahaladzim. Gue ketipu. Awas ya, kalau sampai gue ketemu orang itu, gue habisin. Tapi gimana gue balikin tuh duit? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak pengacara. Siang, Pak. Ada apa, Pak? Boleh saya masuk? Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Oh, iya. Maaf, ada apa ya, Pak? Begini, Pak. Saya mau ketemu dengan Ibu Utami. Ibu Utami ada? Kebetulan istri saya baru keluar, Pak. Biasa jemput Puspita. Ada apa ya, Pak? Begini, Pak Rustam. Saya mau minta pembelian bon piano. Soalnya Bu Utami belum nanti ke kantor saya. Makanya saya sengaja mampir ke sini. Piano apaan ya, Pak? Setahu saya nggak ada piano baru, Pak. Puspita juga nggak pernah minta-minta piano. Bapak lihat sendiri kan, di sini nggak ada piano. Tapi kemarin Bu Utami minta uang ke saya untuk beli piano dan les pianonya Puspita. Kebangetan banget ya istri saya ya. Penyakitnya nggak hilang-hilang, Pak. Saya nggak nyangka aja nih, dia tuh suka nipu, Pak. Apalagi dia memakai uangnya Aryo. Asal Bapak tahu aja ya, kemarin tuh ada montir datang sini bawa mobil Aryo. Dan sekarang udah dijual sama istri saya. Sebentar ya, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Iya, Pak, saya mau melaporkan kasus penipuan, Pak.
Gak tahu tuh dapat duit dari mana. Gampang banget dibohongin. Lagian mana ada sih orang ngasih keuntungan 10 kali lipat. Palingan juga itu uang korupsi. Ya enggak, Bro? Aku udah hafal kali tuh sama si Rustam itu. Pintarnya cuma korupsi doang itu orang. Rustam. Pelan-pelan nanti dia denger lagi nanti. Halo Pak Polisi. Saya mau melaporkan ada kegiatan perjudian di sini. Ya. Gue harus cari uang nih buat kabur nih. Tapi gue harus bikin penipu itu ditangkap polisi. Ya, kan? Mana nih? Nih, perhiasan nih mantap nih. Wah, ini apa nih? Wih, surat-surat berharga nih. Bisa gue gadein. Wah, beneran ada tas. Seberapa tapi lumayan ya. Bisa buat ongkos kabur. Gawat nih, jangan-jangan Ujo sama Ale sudah ngasih tahu kejadian sebenarnya tentang kematian Aryo. Waduh, gawat nih, gue harus kabur nih. Hei, jangan kabur! Pak, kejar! Bu Utami, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Utami sudah merawat Puspita. Tapi suami saya sekarang ada di mana ya, Pak? Apa suami saya sudah ketangkap? Maaf, Bu. Menurut informasi yang kami dapat dari kaki tangannya Pak Rustamlah dalang kecelakaan almarhum Aryo. Dan terpaksa kami menembaknya karena Pak Rustam berusaha melarikan diri. Ya Allah. Terus suami saya gimana, Pak? Mohon maaf, Ibu. Suami Ibu meninggal di TKP. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rustam. Lastri, Aryo, aku minta maaf untuk semua perbuatannya Bang Rustam. Aku juga nggak menyangka kalau Bang Rustam akan setega itu. Tapi aku janji sama kalian. Aku akan merawat Puspita seperti anak aku sendiri. Mama sama Papa yang tenang ya di sana. Tante Utami baik banget sama Puspita. Jadi Papa sama Mama nggak usah khawatir. Ada Mama Utami yang jagain aku. Iya, sayang.